Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mempromosikan pariwisata dan budaya daerah agar semakin terkenal. Salah satunya melalui semarak Festival Rote Malole yang menjadi bagian rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun 2024. Berbagai produk lokal disajikan sekaligus sebagai ajang promosi mulai dari kain tenun, topi TI, langa hingga sasando yang menjadi daya tarik keelokan Rotendao. Sebuah terangkum selengkapnya dalam keindahan alam serta keunikan kehidupan budaya panorama Rotendao, Kabupaten Selatan Indonesia. Rotendao adalah wilayah kepulauan bagian paling ujung selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan di benua Asia secara keseluruhan. Merupakan kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki luas wilayah 1.280 km persegi yang terdiri dari 107 pulau. Jumlah penduduknya sebanyak 151.000 lebih jiwa. Mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah berladang, berternak, menangkap ikan, menyandap nira, kerajinan lontar, dan kerajinan perak. Sedangkan untuk para wanita, mengerjakan kerajinan kain tenun tradisional. Halo sahabat Nusantara, hari ini bersama dengan Kominfo Newsroom, kita ada di Kabupaten Rotendao bersama saya Rahelia Kase. Kita mengikuti jalannya Festival Rote Malole bertempat di Lapangan Christian Nehemia di Lak Baa, Kabupaten Rotendao. Di sini menyajikan berbagai ragam budaya Rotendao dan juga penampilan seni budaya serta adanya stand UMKM yang tentunya digelar untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat Kabupaten Rotendao. TOTO seluruh Nusantara, ayo kita saksikan bersama pagelaran Festival Rote Malole di Kabupaten Rotendao, pagar terdepan terselatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Rotendao mengadakan Festival Rote Malole 2024 sekaligus ajang mengangkat potensi budaya, pariwisata, dan peningkatan ekonomi masyarakat Rotendao melalui promosi UMKM lokal. Berbagai stand usaha kecil menengah dan industri kecil menengah dari seluruh wilayah Rotendao maupun tempat lain memamerkan produk-produk lokal kreatif seperti kain tenun tradisional, topi TI Langga, dan berbagai oleh-oleh khas Rote. Berbagai pentas seni dan tarian tradisional menjadi aksi pertunjukan pada festival tersebut. Kami di sini sangat berterima kasih karena dengan adanya pameran ini kami bisa memamerkan hasil karya kami untuk semua desa, ada 11 desa dengan hasilnya masing-masing kita bisa lihat bersama, dan kami merasa bahwa dengan adanya kegiatan ini segala sesuatu dapat dilakukan di desa untuk kami dapat mengembangkan hasil-hasil yang ada di desa kami masing-masing. Eran Sipa dan kawan-kawan dari kelompok tari Sanggar Maifali begitu antusias dan bangga dapat berpartisipasi untuk meramaikan Festival Rote Malole 2024. Bersama dengan diadakannya festival besar di Rotendao ini, Eran bersama seniman tari tradisional Rotendao lainnya bersemangat untuk membangkitkan kembali tari budaya Rotendao. Eran Sipa bersama anggota sanggarnya menampilkan dua tarian, yaitu tarian Tae Benu dan tarian Kakamusu. Sudah mulai Dewi Tabasa, sapaan kami orang Rote. Jadi kami dari Sanggar Maifali dari Desa Bisalanga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut. Kami berterima kasih buat panitia yang sudah mengundang kami untuk mengisi acara dalam acara pembukaan Festival Rote Malole. Jadi kami sebagai anak muda kami bangga karena dengan adanya festival seperti ini, kami sebagai anak muda, kami bisa bangkitkan kembali budaya-budaya yang ada di Rotendao. Kami membawakan dua tarian tadi, Kak. Yang pertama itu tarian Tae Benuk. Jadi tarian Tae Benuk itu biasanya digunakan untuk
acara penyambutan tamu kayak tamu-tamu negara itu bisa memakai tarian itu. Terus yang satunya tarian Kakamusu itu yang menggunakan parang tadi Kak. Itu kalau istilah luasnya itu tarian perang. Jadi itu para lelaki saja Kak yang bisa memainkan tarian itu, tarian Kakamusu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Edward Pelondou, masyarakat sekaligus pegiat seni tari yang memimpin Sanggar Libu Tio, menyambut positif apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rotendao yang membuat acara dalam skala besar. Lebih baik lagi, pada tahun berikutnya adalah harapan masyarakat luas di Rotendao dapat membangkitkan kembali budayanya yang hampir hilang ditelan zaman. Jadi kami sebagai masyarakat kami menyambut baik dan memohon agar pemerintah tetap melaksanakan kegiatan ini setiap tahun. Sehingga masyarakat merasa diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan ini. Ini sebagai masyarakat kami sangat menyambut baik dan mengharapkan agar ke depan tetap dilaksanakan dan sekaligus menghibur masyarakat ke depan. Kira terus kita lestarikan supaya di samping melestarikan budaya, dampaknya juga agar wisatawan yang ada di Kabupaten Rotendao dapat menikmati suguhan-suguhan yang dirayakan pada kesempatan ini. Sudah ada pembinaan sanggar-sanggar sehingga mereka pasti tarian-tarian tradisional ini kita harus lestarikan secara masif sehingga tidak musnah ditelan perkembangan kemajuan tarian-tarian yang sudah modern ya. Di samping juga ada pengembangan tarian tradisional ini sudah dikolaborasikan dengan tarian-tarian modern supaya juga mengikuti selera pasar. Lontar adalah bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat NTT, khususnya Rotendao. Sudah sejak lama, tanaman dengan nama latin Borassus flabelliferlin ini sangat berperan penting bagi penduduk setempat. Pohon kehidupan yang dapat memenuhi seluruh aspek keperluan masyarakat Rote, mulai dari olahan makanan, minuman, bahan bangunan, perabotan rumah tangga, hingga penutup kepala ataupun topi, dan alat musik tradisional. Topi Tiilangga misalnya. Topi khas Rote ini terbuat dari anyaman daun lontar yang memiliki antena seperti cula 9 susun meruncing ke atas, melambangkan sifat asli orang Rote yang keras, sekaligus simbol kepercayaan diri dan wibawa pemakainya. Menjadi sebuah ikon, salah satu lukisan pada lambang Kabupaten Rotendao. Lazarus Kiak, meski sudah memasuki usia lanjut, menggeluti pekerjaan anyaman topi Tiilangga masih terbilang muda. Baru 5 tahun, tangannya menganyam topi Tiilangga. Walaupun begitu, hasil dari membuat topi Tiilangga cukup merubah perekonomian keluarganya menjadi lebih baik. Sebelumnya Bapak ini pekerjaannya apa? Petani, sawah, iris. Terus begitu. Dengan saat buat topi ini penghasilannya lebih baik atau tidak? Ya baik dulu, karena saya pikir baik baru saya bisa lanjut kerja. Satu hari menghasilkan berapa banyak Bapak? Ya satu hari itu banyak satu. Bisa dapat satu? Ya dapat satu, ya harga. Satu topi harga berapa nih Bapak? 150. 150. Ya, maka hitung saya itu memang agaknya untung. Iya. Kalau kerja lain memang sama saja kita butuh hidup, tapi hanya tidak sama dengan topi. Iya, sangat cukup. Sangat cukup, betul. Oleh karena itu saya punya tekad hanya kepada topi lama. Ikon masyarakat Rote yang terbuat dari bahan dasar daun lontar yang tak kalah menariknya adalah sasando. Alat musik tradisional berdawai dengan wadah resonansi berupa anyaman daun lontar yang disebut haik.
Secara harfiah, nama sasando berasal dari bahasa Rote, yaitu sasandu yang artinya bergetar atau berbunyi. Sasando biasanya dimainkan untuk mengiringi nyanyian dengan syair-syair Rote. Seperti Herman Adolf Ledo, seniman sekaligus pembuat alat musik sasando. Sasando biasanya sering dimainkan pada saat kedukaan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Sasando gong itu biasa sejak dulu tuh biasa digunakan di ada momen-momen seperti ada kedukaan, maka nanti dimainkan dan disairkan dengan sair-sair seperti orang mati. Nah, itu sairnya sair yang menyangkut orang mati juga. Seperti antara lain, ini kita juga tahu dari orang tua, tapi seperti antara lain bilang tetun tanai dai bafok dan teman tanai batu pohi. Lai lama nau mana sene luik karena menanggat dia bisa ganti sayap sehingga katanya anak sene lui tehu kalau tu sapu nau nah anak sisi ceritanya bahwa itu artinya kata orang belalang bisa ganti kulit atau sayap sehingga pasti dia hidup kekal. Tapi kalau donsu bakar buang rumput maka dia juga sengsara. Berikut yang bersamaan. Lain mengge batu mana nggak tilo de ana senelui. Tehu alan defa ini rutu batu na mengge ho sisi mahala doi. Itu artinya kalau ular punya habitat yakni di pagar batu itu dibongkar, maka ular juga tetap susah sengsara juga. Sambungan ayat-ayat yang berkaitan itu lagi bilang mai sinau do filandao bahasa tesabela daebuin. Itu artinya biar orang Cina atau orang Belanda tetap semua bermuara di bawah bumi. Kemudian bahasa syairnya mai manek do manggalau bahasa tamabela batu ikon, yang artinya biar raja atau rakyat jelata semua akan berakhir di bawah batu. Jadi dai de funa ua ma batu de funa nale. Itu syair-syair yang menyatakan bahwa tidak ada yang hidup kekal itu. Meski demikian, baik sasando maupun topi tiilangga yang selalu digunakan pada setiap momen-momen penting sekaligus menjadi ikon jati diri bagi masyarakat Rotendao, nasibnya masih kurang diperhatikan. Tapi harapan saya lihat momen ini semoga pemerintah bisa tahu dan ya bisa menanyakan apa yang kita membutuhkan untuk kita bisa membuat stok dan memang tentu di home industry ini tetapi nama Rotendao kira-kira begitu. Pada masyarakat tradisional, kain tenun memiliki peranan penting dalam setiap aspek kehidupan. Berkaitan dengan upacara adat pernikahan sebagai barang antaran pada upacara meminang gadis dan upacara adat lainnya. Meski nilai tradisi kini mulai bergeser karena perkembangan zaman, tenun tradisional Rotendao masih tetap bertahan dan lestari sejak ratusan tahun silam.
Selain menjadi pakaian adat tradisi, juga menjadi ragam bentuk produk cenderamata. Sangat umum jika wisatawan melihat wanita-wanita desa Rotendao sibuk membuat kain tenun. Kita pengrajin di sini kan memang pekerjaan pokoknya mayoritas tenun ikat. Itu untuk para perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki nelayan dengan pandai perak. Kalau kita dari pekerjaan ini kan dari nenek moyang. Kita kelas 6 SD itu sudah bisa kerja pengrajin tenun ikat ini. Dan dari awalnya orang tua mengajarkan kita untuk kerja. Kalau pulang sekolah kita bantu orang tua dengan mengerjakan tenun ikat. Ferni Margarita, anggota pengrajin tenun dari Desa Dao, kelompok Janur Kuning. Ia mendapat inspirasi dari alam serta pengalaman dari sebuah kehidupan untuk menciptakan sebuah motif tenun. Cara hidup itu kan kita orang merantau, kita aslinya orang Dao. Jadi kita merantau datang sini, kita mulai cara, itu kita buat motif apa yang kalau bisa sesuai dengan kita punya hidup di sana untuk kita datang mencari. Kayak motif, kita ada juga buat motif burung. Nah, kalau itu motif burung itu kan artinya kalau kita ini orang merantau, jadi datang cari hidup di rantau orang, itu terbang. Dan kalau itu secara inspirasinya begitu. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao sejak tahun 2018 mewadahi para pelaku masyarakat UMKM di daerahnya dengan memberikan rumah souvenir sebagai etalase ekonomi kreatif supaya jangkauan pasarnya lebih luas lagi pada tingkat nasional maupun global. Hasil karya mereka itu selalu di sini sebagai wujud untuk kita promosikan. Kita membantu dalam hal penjualan. Rumah souvenir ini awal mulanya itu ini tempat untuk IKM menenun. Tapi karena dilihat ke depan mereka punya hasil tenun itu tidak dipromosikan, hanya paling mereka jualannya ke pasar itu. Tapi untuk pasar meluas kan tidak ada. Untuk itu rumah souvenir punya ide buatlah gedung ini menjadi rumah souvenir untuk menampung semua produk-produk lokal daerah. Langkah dan aksi pembaharuan yang baik bagi pemerintah Kabupaten Rotendao dalam rangka melestarikan, menjaga, sekaligus promosi budaya masyarakat asli suku Rote. Karena pada era digital seperti sekarang ini, pemerintah bersama dengan masyarakatnya mampu berkolaborasi untuk menjaga kebudayaan asli nenek moyang. Hal ini sangat berpotensi untuk menaikkan nilai pariwisata maupun nilai ekonomis, sehingga dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah maupun pusat pemerintahan. Perhatian menyeluruh kepada masyarakat luas juga perlu digalakan lagi agar hal-hal yang semestinya merupakan ikonik sebuah wilayah tetap terpelihara dan tidak menghilang. Pemirsa, itulah ragam informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Informasi lainnya dapat Anda saksikan dalam Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Mona Azarinisa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.